Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari Untitled Team akan mempresentasikan tugas besar kami untuk mata kuliah interaksi manusia komputer dengan judul LMS Telkom University. Kami dari Untitled Team beranggotakan saya sendiri, Fadrin Asari, lalu ada Dava Malik, yang berikutnya ada Dava Hilmi, ada Kevin Rehan, dan ada Neng Anissa. Pada presentasi kali ini kami akan menjelaskan 14 step yang telah kami buat selama satu semester ini dan juga dengan penjelasan prototypingnya. Pada presentasi kali ini kami akan menjelaskan secara ringkas, jadi apabila ada hal-hal yang tidak kami jelaskan di sini, kami telah masukkan di dokumen yang telah kami sertakan di link di bawah. Untuk tahap pertama, kita mendapatkan user persona, di mana user persona ini didapatkan dari kita mewawancarai 3 responden dari Lab RPLGDC dengan sejumlah 37 pertanyaan, di mana pertanyaan ini merupakan gabungan dari pertanyaan-pertanyaan yang kami buat. Dengan karakteristik yang sama, sehingga kita membuat user persona itu menjadi satu. Selanjutnya di sini ada step kedua atau bisnis proses. Bisnis prosesnya itu kita menjelaskan bahwa LMS itu sebagai media pembelajaran online bagi mahasiswa, di mana mahasiswa dapat membaca, mengerjakan, mengumpulkan tugas dari mata kuliah terkait. Step 3, memahami prinsip desain meliputi konseptual model dan prinsip desain. Dalam konseptual model terdapat seperti elemen navigation bar dan juga button. Navigation bar terletak di atas halaman dan berfungsi untuk mengarahkan ke halaman lain. Dan button terletak di bawah deskripsi kuis dan berfungsi untuk submit tugas maupun hasil kuis. Di dalam prinsip desain standar, kita memakai font Montserrat dengan ukuran font medium besar, serta warna color palette dan juga beberapa icon yang ada di step 11. Step 4, menu desain dan navigasi. Menu desain dan navigasi yang kita pakai adalah semi-connection menu agar dapat mempermudah pengguna untuk mengakses menu yang berhubungan satu dengan yang lainnya. Untuk step 5, di bagian Windows kami memilih target Windows. Tujuannya adalah karena target Windows sendiri itu sederhana dan mudah dipahami, lalu dapat dilihat secara penuh oleh user dan tidak ada informasi yang tersembunyi. Untuk step 6 yaitu perangkat interaksi, kami memilih keyboard dan mouse sebagai perangkat input dan monitor sebagai perangkat output. Sebelumnya kami mencantumkan trackpad sebagai salah satu perangkat input, tapi kami hapus karena saran dari dosen pengampu. Step ke-7 ada screen based control. Screen based control yang digunakan ada text entry atau read only dan operable buttons. Text entry dan read only yaitu untuk menampilkan informasi, contohnya pada deskripsi mata kuliah, dan untuk operable buttons digunakan untuk menimbulkan aksi, salah satunya untuk memulai kuis, dan contoh lainnya yaitu button dashboard, button setting, dan button login. Teks dan pesan. Untuk teks digunakan font Montserrat dengan ukuran 47 pt pada style bold pada dashboard, dan untuk deskripsi reguler menggunakan ukuran 30 pt. Warna teks dibuat berbeda dengan background. Dan untuk pesan yang digunakan yaitu information message dan error handling. Information message digunakan untuk pada saat pengerjaan kuis untuk memberitahu sisa waktu yang tersedia, dan untuk error handling digunakan pada saat user menginputkan file dengan tipe file yang tidak tepat. Step 9. Feedback. Active Tag digunakan untuk menunjukkan bahwa menu telah dipilih dengan menampilkan outline menu menebal. Web page download digunakan untuk mengunduh file dan akan ada pemberitahuan jika unduhan sudah selesai. Guidance and Assistance. Countdown. Countdown digunakan untuk memberitahu pengguna berapa lama waktu pengerjaan suatu kuis. Error handling digunakan untuk memberi pop-up pada pengguna apabila terjadi kesalahan. Step 10. Karena LMS digunakan untuk mahasiswa Telkom, maka tidak ada internasionalisasi. Bahasa yang digunakan untuk Word dan teksnya adalah bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Lalu berdasarkan curricular consideration di Indonesia, kita menggunakan gambar dan simbol yang sudah umum digunakan di sini. Untuk aksesibilitas, karena terdapat endpoint yang dimiliki oleh user persona, maka kita memilih penderita buta warna parsial protoanomali, yaitu kesulitan melihat warna biru. Oleh sebab itu, kita menggunakan sedikit warna biru pada tampilan menu LMS.
step 11 grafik, icon, dan gambar. Next. Ini adalah salah satu contoh grafik pada saat login. Dan untuk icon kami menggunakan icon dengan berdasarkan desain standar. Dan untuk gambar, salah satu gambar yang digunakan yaitu pada cover pada mata kuliah. Untuk warna yang digunakan yaitu GIN, Radical Red, Musque, dan Fontaine Blue. Ini disesuaikan dengan warna kesukaan user, yaitu merah dan biru. Step 13, usability goals. Usability goals yang kita pakai ada ease of learning, konsistensi, dan effectivity. Ease of learning, kita memberikan kemudahan kepada pengguna untuk dapat memahami. Konsistensi, kita memberikan tampilan yang konsisten untuk mudah dipahami oleh pengguna. Effectivity, kita memberikan kemudahan untuk pengguna agar dapat menyelesaikan tugas yang ada dengan cepat. Oke, selanjutnya ada step 14 atau pengujian. Di sini kita menggunakan beberapa metode, diantaranya adalah prototyping, wawancara, dan observasi. Selanjutnya di sini ada prototyping yang telah kami buat, di mana prototyping ini berasal dari layout yang telah kita buat dari step-step sebelumnya. Selanjutnya divisualisasikan menggunakan Figma, di mana Figma ini memiliki 3 versi untuk mockup yang kita buat. Salah satunya itu ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan versi buta warna. Selanjutnya teman-teman dari responden RPLGDC dikirimi link untuk diuji apakah mereka bisa menggunakan perwarupa dari kelompok kami atau tidak. Langsung aja, mungkin di sini adalah mockup yang telah kita buat menggunakan fitur prototyping Figma. Kita mulai dari connect. Di sini kita ada pilihan menggunakan akun baru atau akun yang sudah ada. Kita menggunakan akun yang sudah ada dulu. Selanjutnya di sini ada dashboard, di mana dashboard ini memiliki informasi ada mata kuliah, jadwal tugas, dan aktivitas dari pengguna. Dari sini kita menguji responden RPLGDC untuk memasuki rekayasa kebutuhan perangkat lunak. Di sini kita bisa lihat ada beberapa macam fitur, diantaranya itu ada tugas. Di sini di tugas kita bisa memilih minggunya ada berapa aja. Selanjutnya kita ada kuis, kita juga sama bisa memilih kuis minggu ke berapa saja. Langsung ada forum, di mana forum ini tanya jawab antara mahasiswa ke dosen. Selanjutnya di sini ada referensi, di mana referensi ini berisi tentang informasi mengenai buku yang berhubungan dengan mata kuliah tersebut. Ini ada setting, di mana setting ini kita bisa mengganti foto, mengganti bahasa, lalu menggunakan aksesibilitas yang telah kita buat, yaitu buta warna tadi. Selanjutnya di sini ada keluar, di mana ini akan dikembalikan lagi kepada halaman login gitu. Mungkin untuk prototyping itu cukup sekian. Selanjutnya untuk testing akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Fatudin Atsari. Oke, untuk bagian testingnya, jadi responden kami adalah 3 orang dari anggota lab RPLGDC, yaitu kami menggunakan skenario pengujian melalui media Discord dengan skenario pengujiannya sendiri terdiri dari 5 validasi, yaitu validasi login, validasi dashboard, validasi course, validasi kuis, dan validasi tugas. Lalu hasil follow up dari tahap testing ini, ketiga responden tersebut dapat mengikuti skenario pengujian dengan cukup baik, walaupun ada sedikit hambatan di tiap respondennya. Apa saja hambatannya? Untuk responden pertama, hambatannya itu tidak adanya tombol navigasi back dan forward. Sedangkan untuk responden kedua itu masalah di adaptasi layout login. Sedangkan untuk responden ketiga itu masalah di adaptasi layout dashboard. Tapi secara umum ketiga responden dapat mengikuti skenario pengujian dengan cukup baik dan dapat dengan cepat belajar dan memahami user interface yang diberikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.